Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan tugas untuk memenuhi mata kuliah Sistem Penjamin Mutu, yang mana tugasnya adalah untuk menjelaskan kualifikasi, validasi, dan audit mutu di industri. Sama saya Muhammad Farhan dari kelas AB Pagi semester 4. Untuk kualifikasi dan validasi itu memiliki prinsip yang mana disebutkan dalam CPOB, yang mana CPOB sendiri itu mensyaratkan industri farmasi untuk mengidentifikasi validasi yang perlu dilakukan sebagai bukti pengendalian terhadap aspek kritis dari kegiatan yang dilakukan, seperti perubahan terhadap fasilitas, peralatan, dan proses itu yang dapat mempengaruhi mutu produk hendaklah divalidasi. Kemudian untuk validasi itu dan kualifikasi, untuk validasi itu sendiri sebelum dilakukannya hendaklah dirinci secara jelas dan didokumentasikan di dalam rencana induk validasi atau RIV, yang mana di dalamnya mencakup kebijakan validasi, struktur organisasi, kemudian ringkasan fasilitas, sistem peralatan dan proses, format dokumen, pengendalian perubahan, dan seterusnya. Kemudian pertama kita akan membahas kualifikasi. Kualifikasi ini di dalam CWB ada beberapa poin-poin. Yang pertama, kualifikasi desain, kemudian kualifikasi instalasi, kemudian kualifikasi operasional, kemudian kualifikasi kinerja, dan yang terakhir adalah kualifikasi fasilitas, peralatan, dan sistem perpasang yang telah operasional. Untuk selanjutnya itu adalah validasi. Validasi ini secara umum merupakan ketentuan dan prinsip yang diberikan yang berlaku untuk pembuatan sediaan obat, yang mencakup validasi proses baru, validasi bila terjadi perubahan proses, dan validasi ulang. Terdapat 6 poin yang dijelaskan dalam COB yang sudah dijelaskan secara rinci. Ini validasi prospektif, yang mana mencakup uraian singkat satu proses, ringkasan tahap kritis proses pembuatan, daftar peralatan, fasilitas yang digunakan, termasuk alat ukur, pemantau, dan pencatat, serta status kalibrasinya, kemudian sertifikasi produk, dan seterusnya. Kemudian ada validasi konkuren, yang mana validasi ini yang merupakan keputusan dari kepada bagian manajemen mutu, yang mana validasi konkuren ini hendaknya dijustifikasi, didokumentasi, dan disetujui. Persyaratan dokumentasi untuk validasi konkuren sama seperti halnya pada validasi prospektif. Selanjutnya ada validasi retrospektif yang dilakukan untuk proses yang sudah mapan namun tidak berlaku jika terjadi perubahan formula produk, prosedur, pembuatan, dan peralatan. Kemudian ada validasi pembersihan untuk validasi penentuan batas kandungan residu satu produk, bahan bersih, dan penyebab mikroba secara rasional. Kemudian yang selanjutnya ada validasi ulang, yang mana dilakukan secara berkala dalam dilakukan terhadap fasilitas, sistem, peralatan, dan proses, termasuk proses pembersihan, itu hendaklah dievaluasi untuk konfirmasi bahwa validasi masih absah. Kemudian yang terakhir ada validasi metode analisis, yang mana di dalamnya terdapat 4 jenis, yang mana secara umum itu ada uji identifikasi, uji kuantitatif kandungan impuritas, uji batas impuritas, dan uji kuantitatif zat aktif dalam sampel bahan atau obat atau komponen tertentu dalam obat. Biasanya dilakukan seperti uji disolusi obat, kemudian penentuan ukuran partikel, dan sebagainya. Karakteristik validasi yang perlu diperhatikan itu ada beberapa bagian, seperti akurasi, presisi, repeatabilitas, rentang, linearitas, dan seterusnya. Kemudian validasi ulang itu diperlukan pada kondisi yang mana perubahan sintesis bahan aktif, kemudian perubahan komposisi produk jadi, dan perubahan metode analisis. Untuk audit mutu industri, sebelumnya kita bahas audit mutu, yang mana audit mutu ini merupakan proses pemeriksaan dan penilaian terhadap semua atau sebagian dari sistem manajemen mutu yang bertujuan untuk meningkatkan mutu.
Audit mutu ini terdapat dua bagian atau dua macam. Yang pertama ada audit mutu internal dan eksternal. Audit mutu internal ini kegiatan monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu internal dan pelaksanaannya atau implementasinya, yang mana dilakukan secara berkala dan dilakukan oleh auditor yang merupakan bagian dari perusahaan tersebut. Untuk audit eksternal sama seperti internal, hanya saja dilakukan oleh pihak lain yang independen, bukan dari bagian dari perusahaan tersebut, yang bertugas melayani kebutuhan perusahaan yang membutuhkan informasi berkaitan dengan sistem penjaminan mutu. Dan kemudian audit eksternal ini fokus terhadap masa depan untuk perbaikan kinerjanya, kinerja dari perusahaan tersebut. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.